Shalom. Hari ini kita merayakan apa? Oke. Kalau Alkitab bilang terangkat. Dia bukan hanya naik, tapi dia diangkat. Terangkat. Coba kita lihat sama-sama. Kita lihat di Kisah Rasul 1. Oke, saudara lihat judul perikop di ayat sebelum ayat ke-6, judulnya Yesus terangkat. Bukan Yesus naik. Sekali lagi saya ulang, judul perikopnya Yesus terangkat, bukan Yesus naik. Oke. Saudara simak baik-baik. Terangkatnya Yesus ke surga, sebenarnya ini peristiwa yang sangat penting. Terangkatnya Yesus ke surga bukan mengakhiri pekerjaannya di dunia. Bukan mengakhiri pekerjaannya di dunia, tapi justru pekerjaan yang luar biasa baru saja dimulai. Saya ulang, terangkatnya Yesus ke surga bukan mengakhiri pekerjaannya di dunia, tapi justru pekerjaan yang luar biasa baru saja dimulai. Saudara, sama-sama kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Oke, saudara simak, berkali-kali di Injil, Tuhan bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi murid selalu fokusnya pada kerajaan Israel. Mereka nasionalis, mereka sangat terbelenggu, dan mereka merasakan penjajahan. Sampai mereka bilang mereka bergumul soal Mesias. Dan mereka mendapat pengharapan ketika mereka berjumpa dengan Yesus setelah Yesus wafat. Ternyata Yesus bangkit, mereka mendapat satu pengharapan, mereka punya Mesias yang hidup kembali. Oleh sebab itu murid-murid masih memfokuskan dirinya pada pemulihan kerajaan Israel. Terus lanjutkan ayat 7. Kisah Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kau nggak perlu tahu tentang pemulihan kerajaan Israel. Kapan terjadinya, kau nggak perlu tahu. Tapi ini yang penting di ayat 8. Ini yang penting di ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, ini yang penting sebenarnya. Terus ayat 9. Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bukan naik katanya, terangkat. Terangkat bisa berarti diambil. Oke, terus lanjutkan. Kisah Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Iya, ditegur sama malaikat murid-murid ini. Terus? Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia akan kembali dengan cara yang sama. Kenapa kamu ngelihat ke atas? Karena kamu pun, saudara dan saya semua yang ada di sini, suatu hari akan terangkat ke atas. Siapa yang mengimani kita semua akan terangkat ke atas? Puji Tuhan. Gimana caranya? Gimana caranya? Baca lagi ayat 8. Jadilah saksi.
Kalau engkau tidak jadi saksi, engkau tidak pernah akan terangkat. Ya. Gimana caranya? Jadilah saksi keterangkatan Yesus. Jadilah saksi kehidupan Yesus. Para murid termangu-mangu, menatap ke langit. Kesalahan, mereka punya satu kesalahan, sehingga mereka ditegur. Ditegur oleh malaikat. Mereka bilang, saya telah kehilangan Yesus. Saya telah kehilangan guru. Saya telah kehilangan Mesias. Saya telah kehilangan pemimpin. Justru sebenarnya itu terbalik. Justru kejadian ini memuncaknya kehadiran Yesus di dalam diri para murid. Dalam wujud Roh Kudus. Puncak kehadiran Yesus dalam diri para murid, yaitu dalam diri saudara dan saya. Lewat kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Yesus akan meledakkan kuasa sampai ke ujung bumi. Diledakkan kuasa di dalam saudara sampai ke ujung bumi. Saudara harus menjadi saksi Tuhan. Daniel 7 ayat 13 dan 14 ini identik dengan apa yang terjadi di Kisah Rasul sebenarnya. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut usia ini Allah Bapa. Dibilangnya lanjut usia. Terus? Dan ia dibawa ke hadapannya. Dia dibawa ke hadapannya. Yesus dibawa ke hadapannya. Terus ayat 14. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Oke, terus? Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, ini dia kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus lewat kuasa Roh Kudus justru akan meledakkan kuasa di dalam saudara dan saya sampai ke ujung bumi. Yesus terangkat, bukan pindah lokasi. Sekali lagi saya ulang, Yesus terangkat bukan pindah lokasi, tapi dia menegakkan kerajaannya. Dia sedang menegakkan kerajaannya di dalam diri saudara dan saya sebagai orang percaya. Dia sedang menegakkan kerajaannya di dalam diri orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kuasa itu bukan sekedar kuasa yang menyembuhkan. Sekali lagi saya ulang, kuasa ini bukan sekedar kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang mengusir kuasa kegelapan, bukan sekedar itu. Tapi kuasa ini adalah kuasa yang mengubah saudara menjadi saksi. Kalau sekedar percaya, Tuhan bilang, orang percaya akan meletakkan tangan atas yang sakit dan yang sakit akan sembuh. Orang percaya akan meletakkan tangan atas yang terikat akan dibebaskan. Tapi kuasa ini lebih dari itu. Nah, ini banyak orang Kristen tidak menyadari. Mereka mengejar kuasa. Kuasa apa? Kuasa kesembuhan. Kuasa mujizat. Kuasa yang mengubah roti. Mengubah batu jadi roti, mengubah air jadi anggur. Mereka mengejar itu. Tapi sayang, mereka tidak pernah mengejar untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Ini kesalahan fatal dari kekristenan. Yesus terangkat bukan pindah lokasi, tapi menegakkan kerajaannya. Kuasa ini bukan sekedar kuasa yang menyembuhkan atau mengusir kuasa kegelapan. Tapi kuasa ini tujuan utamanya untuk mengubah saudara menjadi saksi Tuhan. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lihat ya. Karena kematiannya, dia akan menghasilkan banyak buah. Kenapa? Karena dia ada di dalam saudara dan saya. Dan saudara dan saya punya kuasa. Kuasa apa? Menjadi saksi Tuhan. Sekarang dia duduk di tahta. Dan dia melakukan segala perkara dengan cara yang lebih masif. Waktu dia ada di dunia, simak ya. Waktu dia ada di dunia, dia melakukan perkara dengan perkara-perkara secara lokal. Bisa ngerti tidak? Ngerti? Dia ada di dunia, dia melakukan perkara dengan secara lokal. Tapi begitu dia terangkat ke surga, dia melakukan perkara dengan secara global. Lebih masif. Gimana caranya? Menjadikan saudara dan saya saksinya. Oke. Contoh begini, contoh. Jokowi dulu gubernur Indonesia. Gubernur DKI, betul ya? Jokowi dulu gubernur DKI. Taruhlah ini Jokowi. Misalnya. Terus saya bilang gini, Pak Jokowi, sekarang kamu saya angkat jadi presiden. Dulu dia melakukan secara lokal di DKI. Begitu dia diangkat, kerajaannya ditegakkan, dia lebih melakukannya secara global. Jadi nasional, seluruh Indonesia dibawa ke kendali dia. Nah begitupun Tuhan. Bisa ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, saya ngomong pakai bahasa lain. Contohnya gitu. Ya. Jadi begitu dia terangkat, dia justru meledakkan kuasa di dalam saudara dan saya untuk menjadi saksi. Dulu dia melakukannya secara lokal, tapi ketika dia terangkat, dia melakukannya secara global. Luar biasa loh. Sekarang lihat di Kisah Rasul 1 ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 1. Kisah Rasul 1 Jujur ya, ayat 1. jujur ya, di kalimat ini saya menyayangkan ada sesuatu yang miss di kalimat ini. Ini terjemahannya kurang tepat. Terus lanjutkan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya, kelihatannya simpel ya, begini doang. Ini sapaan. Tapi lihat, sekarang ada kata yang terhilang di situ pakai bahasa Yunani arkomai. Arkomai. Betul Pak Hiri. Arkomai. Coba lihat di bahasa Inggris ya. Ada kata apa di situ yang hilang? Jesus. Jesus ada tadi. Yang nggak ada tuh began. Itu yang nggak ada di Alkitab bahasa Indonesia. Itu kelewatan terjemahannya. Artinya apa? Yesus memulai satu perkara. Yesus memulai segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Dia mulai semuanya. Kemudian siapa yang melakukan? Begitu Roh Kudus turun, murid yang melakukannya. Jadi saksi mereka dimanapun mereka berada. Dia mulai, gereja melanjutkan. Oleh sebab itu, saudara boleh lihat semua isi Alkitab. Saudara boleh lihat. Saudara pelajarin benar-benar. Semua kitab itu dilahiri dengan penutup. Tapi tidak kisah para rasul. Ngegantung akhirannya. Boleh lihat deh akhir dari Kisah Rasul. Kisah Rasul berapa sih terakhir? 28. 28, saudara lihat.
semua surat itu diakhiri dengan penutup. Tapi Kisah Rasul enggak. Kenapa? Kenapa enggak diakhiri dengan penutup? Karena saudara dan saya sebagai gereja yang harus melanjutkan sebagai saksi Tuhan. Bisa paham gak sih? Bisa? Nah, Tuhan mau saudara menjadi saksi. Tuhan mau saudara menjadi saksi. Tuhan telah memulainya. Saudara harus melanjutkannya. Tuhan telah memulai satu kegerakan. Saudara harus lanjutkan kegerakan itu sampai ke ujung bumi. Oke, sekarang lihat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita ulang baca lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, kuasa dalam bahasa Yunani di Alkitab dipakai dua kata. Satu, exousia, yaitu kuasa dunia, kuasa politik, kuasa militer, itu kuasa. Tapi di sini, di Kisah Rasul 1 ayat 8, itu pakai kata dunamis. Dunamis. Oke, gini, contohnya exousia itu contohnya gimana? Payo gue berdiri deh. Payo gue berdiri. Berdiri. Nah, ini saya pakai kuasa exousia. Saya suruh dia berdiri. Sit. Itu kuasa exousia. Nah, tadi Bella itu WL, dia punya kuasa exousia juga. Dia bilang, ayo semua jemaat bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Itu exousia. Oke? Tukang parkir ada kuasa gak? Ada. Maju, terus. Itu kuasa. Itu exousia. Ya, kuasa yang dilimpahkan sebagai suatu pekerjaan. Oke. Nah, tapi di sini pakai kata dunamis. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi. Dunamis artinya kemampuan saudara untuk menjadi saksi. Saya minta saudara simak baik-baik, menjadi saksi. Menjadi artinya berubah wujud. Saya ulang sekali lagi. Menjadi artinya berubah wujud. Berubah eksistensi. Contoh gini. Banyak contoh deh biar ngerti ya. Contoh gini. Saya punya air putih. Saya peres jeruk di situ. Saya ulang, saya punya air putih, saya peres jeruk di situ. Jadi apa? Jadi es jeruk, jadi air jeruk. Belum, betul? Berubah eksistensi. Berubah keberadaannya. Oke? Saya punya air putih, saya cemplungin teh celup, saya masukin gula. Jadi apa? Teh manis. Berubah substansi, disebutnya bukan air putih lagi. Jadi teh manis. Nah, begitu masuk Roh Kudus ke dalam Ibu Wati, dia berubah substansi. Berubah eksistensi. Tidak lagi menjadi Bu Wati yang lama, dia harus berubah menjadi saksi. Tapi permasalahannya di mana? Saudara bisa bersaksi gak? Bisa. Tapi apakah saudara menjadi saksi? Itu yang harus dipertanyakan. Saya bilang bahasa Inggris, bahasa Jawa bilang everybody can sing. Betul gak? Tapi gak semua orang itu
penyanyi. Semua orang bisa nyanyi, tapi enggak semua orang itu penyanyi. Betul nggak? Beda antara bersaksi dengan menjadi saksi, itu beda sekali. Beda nggak sih? Beda. Saya bisa nyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Pak Yogo tiap hari nyanyi, tapi dia bukan penyanyi. Buktinya apa? Dia nggak pernah masuk TV. Bisa ngerti nggak? Bisa ya? Walaupun saudara pintar nyanyi, tapi saudara belum tentu penyanyi. Itu, banyak orang bisa bersaksi. Saya bersaksi, saya bersaksi, saya bersaksi, bersaksi. Tapi hidupnya tidak menjadi saksi. Ini bahayanya. Ingat, simak baik-baik, di situ dibilang, engkau akan menjadi saksi. Menjadi saksi. Tapi bukan di situ dibilang, engkau akan bersaksi. Aduh, ngerti gak sih? Ngerti. Engkau bukan bersaksi, tapi di situ engkau menjadi saksi. Engkau berubah eksistensi. Ini permasalahan fatal di dalam kekristenan. Bisa ngerti ya? Semua orang bisa nyanyi, Ardi bisa nyanyi, Intan bisa nyanyi, saya bisa nyanyi, tapi kita bukan penyanyi. Kalau kita penyanyi, kita bikin grup band. Betul nggak? Kita bukan penyanyi. Walaupun kita bisa nyanyi, anak kecil pun bisa nyanyi. Tapi bukan berarti anak kecil itu penyanyi. Ya, saudara bisa bersaksi, dimanapun saudara berada bisa ngomong tentang Tuhan. Tapi kalau engkau tidak menjadi saksi, hidupmu dalam bahaya. Ngerti gak perbedaannya? Berubah eksistensi. Saudara diubah menjadi saksi, bukan sekedar bersaksi. Saudara berubah, bukan sekedar bersaksi. Contoh gini, contoh lagi. Ada sidang nih, persidangan. Aci, dia bersaksi di persidangan. Dia bersaksi di persidangan. Dia bersaksi. Di situ dia bersaksi. Di persidangan itu dia bersaksi. Oke, tapi bukan menjadi saksi. Kalau menjadi saksi itu continue, berkesinambungan, berlanjut. Dan orang bisa melihat perbuatanmu yang benar di hadapan. Orang bilang, nggak mungkin Tuhan itu hidup. Dan orang hanya bisa melihat kehidupan Tuhan di kehidupanmu. Saya ulang, orang hanya bisa melihat kehidupan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bisa paham sampai sini? Coba deh kita lihat ya. Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Saya pernah khotbahin ini. Judulnya Saksi Kristus. Enggak apa-apa, kita belajar sedikit. Lukas 11 ayat 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, ada tanda ya. Ada kata tanda. Tanda itu apa sih? Tanda apa artinya? Tanda adalah sesuatu yang bisa dilihat. Kalau dalam Alkitab, tanda itu artinya pesan Tuhan yang dapat dilihat. Ngerti nggak sampai sini? Halo? Ngerti? Tanda itu sesuatu yang bisa dilihat. Terus 30. Lukas 11 ayat 30.
Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Oke. Tanda. Sekarang saya tanya, orang Niniwe ngelihat gak Yunus di dalam perut ikan? Emang Yunus di perut ikan rame-rame? Sendiri ya? Oke. Terus? Lukas 11 ayat 31. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Iya. Yesus menyatakan dirinya, gue Tuhan, gue lebih dari Salomo. Salomo aja orang pada datang ke dia. Nah, orang-orang Israel sendiri gak datang ke dia. Terus lanjutkan. Lukas 11 ayat 32. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Iya, Tuhan bilang aku lebih dari Yunus. Nah, kalau saudara mau lihat di persamaannya Matius 12 ayat 38 sampai 42. Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat Kami ingin melihat, daripadamu." kami ingin melihat sesuatu yang bisa dilihat. Lihat, waktu Yesus lahir, inilah tandanya, seorang bayi dibungkus kain lampin. Bisa dilihat gak? Bisa. Sesuatu yang bisa dilihat. Terus? Nah, orang Farisi bilang, aku mau lihat kalau engkau itu Tuhan, engkau itu Mesias. Terus? Matius 12 ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Iya. Nggak tahu, kamu nggak akan pernah melihat tanda selain tanda Nabi Yunus. Oke, agak membingungkan. Sekarang lihat bahasa Inggris ya. Dibilang angkatan yang jahat, tapi di bahasa Inggris itu dibilang angkatan berzina. Angkatan adulteries. Angkatan yang berzina. Artinya apa? Angkatan ini adalah angkatan yang kawin dengan dunia. Angkatan yang duniawi. Terus bahasa Indonesia kembali, kecuali mau bahasa Inggris gak apa-apa. Indonesia aja? Oke. Matius 12 ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Oke, terus? Matius Ayat 40. 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sekarang saya tanya, siapa yang ngelihat Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam? Kan tanda. Nggak ada, terus? Demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Iya, terus 41. Ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan Niniwe. bangkit. Niniwe. Pelan-pelan. Ya. Kalem-kalem kelakon. Oke? Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan penghukumannya juga. Udah cukup ketawanya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. 42. Ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan Oke. sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Satu, ada kata tanda yang artinya sesuatu yang bisa dilihat. Tadi saya bilang, apa yang bisa dilihat? Mereka nggak ngelihat apa-apa kok. Betul nggak?
Kedua, ada kata angkatan. Angkatan ini pakai bahasanya, bahasa Yunaninya genea. Betul. Yang artinya infinity time. Berkesinambungan dan berlaku sampai hari ini. Kalau Tuhan bilang angkatan ini cuman angkatan di zamannya orang Farisi, berarti Alkitab nggak up to date dong. Nah, itu pakai kata genea yang termasuk juga angkatan saudara dan saya hari ini. Nah, sekarang kita hidup di zaman angkatan yang berzina. Angkatan yang kawin dengan dunia. Betul nggak? Nah, orang mau ngelihat tandanya. Tandanya apa? Tandanya apa? Saudara di dalam perut ikan, saudara mati daging. Dan saudara menghidupkan Kristus di dalam saudara. Mati kedagingan dan hidupin Kristus di dalam saudara. Di situ saudara menjadi saksi. Halo, ngerti gak sih? Ngerti? Jadi Tuhan mau ngomong di sini, di kisah Yunus ini, Tuhan bilang, kamu harus jadi saksiku. Supaya orang melihat, aku mati dan aku bangkit hidup kembali di dalam kamu. Oke, sampai sini ngerti? Yunus menobatkan Niniwe, kita orang percaya harus jadi saksi, tobatin dunia. Bagaimana caranya? Hiduplah menjadi tanda bagi orang yang melihat saudara. Saya ulang, hiduplah menjadi tanda bagi orang yang melihat saudara. Orang ngelihat saudara, orang bilang, bener lu orang Kristen. Anak manusia bicara soal gereja, Yesus yang adalah kepala dan dia pokok anggur, kita ranting. Bukan hanya bicara soal Yesus, tapi juga bicara soal gereja, yaitu saudara dan saya. Saudara harus jadi saksi, bukan sekedar bersaksi. Ngerti gak sih? Hidupmu harus jadi berkat bagi angkatan ini. Orang melihat kematian daging kita dari dosa-dosa. Dan orang akan melihat kehidupan atau kebangkitan Yesus di dalam hidup saudara. Amin. Bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya hidup menjadi saksi? Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi saksi, kamu harus jadi terang dan garam. Coba saudara lihat, Matius 5. Ayat 13 sampai 16. Saya berusaha cepat nih. Karena ini sebenarnya enggak lama-lama lah, kita jangan lama-lama ya. Tapi saya minta saudara jimak baik-baik supaya saudara tahu intisari. Kenapa saudara ditaruh di dunia ini? Kenapa saudara sampai percaya sama Yesus? Kenapa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa? Karena Tuhan mau saudara jadi saksi. Bukan bersaksi saja, tapi menjadi saksi. Kalau nggak ada Roh Kudus di dalam saudara, saya ulang ya, kalau nggak ada Roh Kudus di dalam saudara, berarti saudara saksi palsu. Saksi dusta, betul. Karena saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara saksi yang benar. Kalau hidup saudara brengsek, sembarangan, sorry maaf saya bilang, you saksi dusta. Akan terangkat gak kamu ke surga? Enggak, ngimpi. Oke, Matius 5 ayat 16, 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oke, ini perumpamaan dari Tuhan yang dibilang perumpamaan kembar. Terus lanjut. Matius 5 ayat 14.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terus 15. Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terus 16 terakhir. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Saya tanya, apa persamaan garam dan terang? Persamaannya. Betul. Sama mencemari. Untung saya dengar loh. Kalau enggak tersesat nih semua nih. Apa persamaannya? Sama-sama memberi dampak bagi lingkungan atau mempengaruhi lingkungan. Garam ditaruh di masakan, dia memberi rasa, betul? Saudara punya pelita atau lilin, saudara punya lilin, taruh di sini. Jadi terang. Betul? Sama-sama mempengaruhi lingkungan. Yang gelap bisa jadi terang. Yang tawar bisa ada rasa. Dimanapun kita berada, kita harus memberi dampak positif. Amin. Jangan sampai saudara duduk, saudara mencemari lingkungan. Ngerti gak sih? Begitu duduk, banyak berita datang. Mulai dari Rita, terus diomongin sampai Ibu Pilida, semua. Satu gereja diomongin. Kenapa? Karena banyak berita yang dia tangkap. Akhirnya apa? Begitu dia duduk, cemarlah lingkungan. Begitu ada orang itu, marah, ngamuk. Begitu ada orang itu, kotor lingkungan. Ngomong kotor. Cerita-cerita yang gak beres. Mulai cemari lingkungan, mulai kotori lingkungan. Tidak, kalau saudara jadi saksi, saudara berubah substansi, saudara berubah eksistensi, saudara menjadi terang dan garam. Amin. Saudara akan memberi dampak positif kepada lingkungan. Kalau saudara mau berpengaruh, kita nggak pusing sama jumlah. Banyaknya jumlah gereja, itu tidak jaminan. Betul gak sih? Buktinya apa? Banyak garam, kebanyakan garam ditaruh di masakan. Gimana? Darah tinggi lo, minum lo amlodipin. Minum obat darah tinggi. Kenapa? Kebanyakan garam. Tuhan gak cari jumlah, Tuhan cari kualitas. Kalau dia garam, benar-benar garam yang bagus, dia pasti mempengaruhi lingkungan dengan bagus. Sampai sini ngerti gak? Garam itu baik. 1 sendok aja saudara taruh di makanan, cukup mempengaruhi makanan. Jangan 1 botol kita. Sama aja kita makan keringat. Asin banget. Lilin itu kecil, tapi bisa buat ruangan tidak gelap lagi. Betul gak sih? Sekarang saya tanya, perbedaannya di mana? Perbedaan antara garam dan terang. Bedanya? Bedanya? Halo? Bedanya cara kerjanya. Cara kerjanya. Beda garam dan terang itu cara kerjanya. Perbedaannya bisa saudara lihat di cara kerjanya. Garam ditaruh itu menyebar.
bikin rasa. Lilin ditaruh membuat yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Cara kerjanya berbeda. Saudara masuk, misalnya, saudara ini garam. Ya, garam. Saudara masuk busway. Apa saudara bilang, "Woi, shalom semua. Saya orang Kristen, saya murid Yesus." Semua disalamin, "Shalom, shalom, shalom." Semua disalamin dari depan sampai belakang. Kita mau nyatakan kita lilin, kita terang. Tapi bukan begitu caranya. Saudara cukup diam, tapi di situ saudara jadi garam. Saudara bisa menggarami lingkungan. Bisa paham gak sih? Bisa. Saudara di rumah saudara harus jadi terang bagi keluarga saudara. Kenapa? Karena mereka tahu saudara adalah orang percaya. Saudara jadi terang di tengah-tengah keluarga. Hidup saya jadi terang, hidup saya jadi berkat. Tapi begitu saudara menyebar, saudara ke pasar baru, saudara nggak perlu bilang, "Saya orang Kristen." Tapi cukup saudara nawar sebenar-benarnya. Jangan nawar sekejam-kejamnya. Bisa paham nggak? Banyak dari kita, benar loh, kadang saya juga takut loh. Begitu saya nawar, saya bilang, "Gue sadis kali." Benar, kayak parkiran. Kadang nih, maaf nih, otak nih jahat nih saya mengakui dah, kita mengakui lah, ya jujur ya. Kita keliling cari Indomaret yang gak ada tukang parkir. Sama ya? Hah? Pak Yogo enggak ya? Karena Pak Yogo nggak pernah ke Indomaret. Yang ke Indomaret Pak Yogo cuma kasih perintah, cari yang tanpa tukang parkir. Ya, kayak gitu ya. Kita nggak jadi garam di situ. Kita nggak menggarami. Saya pernah ngomong sama saudara kan, saya pernah ngomong gini, kita makan di restoran, wah, candlelight dinner, 150.000 berdua misalnya. Begitu keluar, dimintain parkir, goceng, berantem dulu. Lah bapak bisa makan candlelight dinner begitu. Begitu keluar, lu ribut sama tukang parkir. Bener loh, orang Kristen serem loh. Serem. Bener. Oke, kita tobat ya. Kita tobat ya, jadi saksi ya. Oke. Di gereja, kita menjadi terang bagi sesama kita nih. Begitu saudara keluar, saudara jadi garam di luar. Saudara garamin tuh lingkungan. Kasih rasa di situ. Lewat perbuatan baik kita. Orang nggak bisa, gini, orang bisa menolak Yesus. Tapi orang nggak bisa nolak perbuatan baik yang ada di dalam kita. Orang bisa bilang, "Sorry, lu nggak usah ngomong sama gua tentang Yesus. Sorry, nggak usah." Tapi orang nggak bisa nolak ketika hidup kita benar-benar mencerminkan kehidupan Yesus. Orang nggak bisa nolak itu. Sampai kapan Pak saya harus begitu? Sampai orang nanya, kenapa kamu bisa berubah? Sampai orang nanya, kenapa kamu bisa begitu? Di situ kamu baru bisa jawab, karena ada Yesus di dalam saya. Saya tidak bisa berubah kalau Tuhan gak rubah saya. Ingat sekali lagi saya bilang, Tuhan terangkat ke surga. Tuhan meledakkan kuasanya di dalam saudara supaya saudara menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi. Amin. Saudara jadi saksi, hidup sedemikian rupa supaya orang mencari tahu tentang Yesus.
Orang cari tahu tentang Yesus. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tuhan sampai bilang gini, mereka hidup baik-baik loh. Tapi Tuhan bilang, kalau hidup keagamaanmu, nggak lebih baik dari mereka, kamu nggak bakal bisa masuk surga. Gimana caranya? Gimana caranya Pak, saya bisa hidup lebih baik dari ahli Taurat orang Farisi? Tuhan lanjutin di ayat berikutnya. Coba saudara lihat, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lihat, gimana caranya? Kamu telah mendengar firman lanjutannya. Jangan membunuh. Terus lanjutannya terus panjang. Sampai ada di ayat 39 kalau nggak salah. 39 kalau nggak salah. Oh bukan, dibilang gini, kalau matamu menyesatkan kau, cungkil. Kalau tanganmu menyesatkan kau, cungkil, potong. Tangan cungkil, itu kutil. 29. Terus di situ bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bisa bayangin, kalau pakai gigi saya copotin, saya kasih Rizka. Katanya enggak dulu deh. Lihat ya. Kita nggak bisa menerjemahkan firman ini secara hurufiah. Hancur kita. Coba bayangin kalau orang Kristen menerjemahkan ini, cungkil mata, potong tangan. Itu gereja yang datang. Difabel semua. Tangannya nggak ada, matanya buta. Datangnya gimana? Ngegelinding semua. Nggak ada kaki, nggak ada tangan, nggak ada mata. Semua datang ngegelinding. Bisa bayangin ngegelinding. Kita nggak bisa menerjemahkan itu dengan gimana caranya? Tuhan cuma ngomong, lu ekstrim sama dosa. Ekstrim. Kalau lu benci dosa, lu harus ekstrim sama itu. Lu nggak benci, lu nggak bakal masuk surga. Gitu aja. Di ayat 39 dibilang apa? Lihat, di situ soal mengampuni. Nih, saya ada satu cerita. Ilustrasi sedikit. Ini orang Batak datang pada orang Ambon, lagi ngobrol. Si Batak tampar pipi kiri si Ambon. Bah! Si Ambon marah, dia gebuk si Batak. Bak. Si Manado datang. Ngana ngapain? Ngana orang percaya, berantem. Ngana kan tahu firman katanya. Kenapa kok dibales? Si Ambon bilang, dia tampar pipi kiri saya. Di Alkitab bilang pipi kanan saya ditampar, saya nggak boleh balas. Siapa suruh dia tampar pipi kiri saya? Salah tampar dia. Pipi kanan. Ya, kita nggak bisa menerjemahkan firman secara hurufiah. Tuhan cuma ngomong, kalau kamu benci dosa, kamu harus ekstrim sama dosa. Di situ baru kamu bisa jadi saksi Tuhan. Baru kamu bisa jadi saksi Tuhan. Gimana caranya Pak saya jadi saksi Tuhan? Gimana caranya orang melihat saudara? Kalau saudara ada saksi Tuhan. Tidak ada cara lain. Orang akan melihat buah di dalam saudara. Buah yang ada di dalam saudara itu tidak bisa dipungkirin kalau saudara adalah saksi Tuhan. Sekarang buah roh ada berapa? Buah roh ada berapa? Ada 1 dengan 9 karakter. Buah roh itu 1 dengan 9 karakter. Kalau saudara bilang buah roh itu ada 9, saya bilang saudara punya 2 cukup. Tapi di situ tidak dibilang buah roh itu 9. Buah roh itu 1. Tapi dengan 9 karakter yang menjadi satu kesatuan. Saudara harus punya yang namanya kasih. Saudara harus punya yang namanya penguasaan diri. Saudara harus punya yang namanya kesabaran. Saudara harus punya yang namanya sukacita.
damai sejahtera, lemah lembut. Saudara harus punya itu semua. Nggak bisa saudara pilih-pilih, yang ini gue punya, yang ini nggak usah. Nggak bisa. Semua harus ada. Kalau itu nggak ada, saudara nggak bisa jadi saksi. Mungkin saudara bisa bersaksi, tapi saudara nggak bisa jadi saksi. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti? Saya rindu kita semua menyadari arti keterangkatan Yesus ke surga. Karena dia sedang meledakkan kuasa yang tidak ada taranya. Supaya saudara diubah dalam satu momen. Saudara menjadi saksi Tuhan. Saudara menjadi garam dimanapun saudara berada. Saudara menjadi terang dimanapun saudara berada. Saudara menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan berkati kita semua. Amin.